Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hand Channel dalam belajar IPA Asik. Kali ini pembelajaran IPA yang akan kita bahas adalah kesimpulan dari pembelajaran 1, 2, 3 sebelumnya. Di mana pembelajaran 1 adalah tentang sifat-sifat bayangan, pembelajaran 2 adalah pembentukan bayangan pada cermin cembung dan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ini ketika kita malam hari maka kita perlu cahaya. Bagaimana sifat-sifat cahaya? Nah, sifat cahaya itu merambat garis lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Cahaya dapat dipantulkan. Ada dua macam pemantulan, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Jika melalui permukaan datar, maka terjadi pemantulan teratur. Jika melewati atau mengenai permukaan yang bergelombang atau tidak rata, maka terjadi pemantulan baur. Cahaya juga dibiaskan apabila cahaya itu mengenai dua medium yang berbeda kerapatannya, maka dia akan dibiaskan. Apabila pada kerapatan lebih besar menuju ke lebih kecil atau sebaliknya, maka akan terjadi pembiasan. Di mana kalau kita lihat, maka kita masukkan gelas, ada air di situ, kemudian sendok kita masukkan, maka akan terjadi seperti bengkok. Karena apa? Dia akan menjauhi atau mendekati garis normal sesuai dengan kerapatannya. Cahaya juga mengalami perurean atau disebut dispersi cahaya, sehingga terbentuklah pelangi dengan warnanya yang bagus itu. Dari cahaya putih kemudian mengenai permukaan warna putih akan diuraikan menjadi beberapa warna pelangi. Itu adalah fenomena terjadinya dispersi cahaya. Dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, bahwa cahaya itu merupakan gelombang yang perambatannya tidak membutuhkan medium. Bagaimana pembentukan bayangan pada cermin? Ada 3 macam cermin, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bagaimana pada cermin datar? Sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan simetris. Maya artinya terletak di belakang cermin, kemudian tegak ini karena sama-sama kepalanya di atas, sama-sama di atas, kemudian besarnya sama, bentuknya sama, jarak bayangan dengan jarak benda sama. Jadi jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Cermin cekung, ini adalah sifat sinar istimewa cermin cekung, anak-anak, bahwa sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan dikembalikan melalui pusat kelengkungan. Sedangkan sifat istimewa pada cermin cembung, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan dikembalikan lagi. Bayangan pada cermin cembung, maya, tegak diperkecil. Maya artinya di belakang cermin, kemudian tegak ini, kemudian diperkecil. Ini adalah sifat bayangan pada cermin cembung. Persamaan untuk di dalam cermin cembung atau cermin cekung, perhatikan di sini untuk mencari F atau mencari jarak atau mencari jarak bayangan, bisa kita gunakan rumus ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Bayangannya adalah H aksen dibagi H atau ini nilai absolutnya S aksen dibagi S. Ini artinya selalu kita pilih yang positif.
di mana H aksen jarak tinggi bayangan, H adalah tinggi benda, S aksen jarak bayangan, S adalah jarak benda. Bagaimana cara melukiskan? Kemarin sudah cara melukiskannya. Ini cara menghitung. Bagaimana cara menghitung? Ya, misalnya diketahui sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung sejauh 120. Jarak benda berarti S. Bayangan benda terletak pada cermin cekung berjarak 60. Jarak bayangan berarti S aksen. Di sini yang ditanya adalah jarak fokus. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, tinggi benda 10 cm. Berada di depan cermin cembung memiliki jari-jari 80. Jadi R-nya 80. Berarti fokus separuh dari jari-jari, berarti separuh dari 80. Cermin cembung adalah cermin negatif, maka jari-jarinya negatif 80. Berarti F-nya min 40. Jika jarak benda 60, maka S-nya ini 60. Ditanya berapa S aksen dan perbesarannya. Perhatikan ini diketahui, jangan lupa diketahui dulu. S 120, S aksen 60. Setelah diketahui ditanya F-nya. Jawab. Ini ya, seper F, seper S aksen ditambah seper S. Ya, jadi seper S ditambah seper S aksen. Di mana S-nya 120, S aksennya 60. Maka kalau kita lihat, ya, kita samakan penyebutnya. Maka 120 dibagi 121, 120 dibagi 62. Kalau dijumlah 3. Seper F 3/120. Maka F-nya dibalik 40 per 1, yaitu 40 cm. Ini jadi fokus dari cermin cekung tersebut adalah 40 cm. Ini soal yang kedua. Hanya 10 cm. R-nya 80, S-nya 60. Ditanya posisi bayangan atau S aksen dan perbesaran atau M. Jawab. F-nya adalah setengah R. Tadi R-nya karena ini cermin negatif, maka R-nya min 80 kali setengah, min 40 di belakang cermin atau maya. Maka seper F, seper S ditambah seper S aksen. S-nya 60, F-nya tadi min 40. Maka untuk mencari seper S aksen ini kita pindah. Positif dipindah jadi negatif. Berarti 1/min 40 dikurangi 1/60. Penyebutnya jadikan 120 dibagi 40. 3 dibagi 42. Karena ini min 3 dengan min 2 maka min 5. Min 5 per 120. Maka di sini ada 120 dibagi min 5. S aksen min 24. Maka perbesarannya adalah S aksen per S. Min 24 dibagi S-nya, yaitu 60. Ini ada absolut di sini, dipilih yang positif. Maka perbesarannya adalah 0,4 kali. Jadi ini adalah jarak bayangannya adalah min 24, artinya di belakang cermin. Kemudian perbesarannya adalah 0,4 kali, berarti diperkecil. Ya. Jadi itu adalah tentang kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya pembentukan bayangan pada lensa akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.